Selanjutnya mari kita bahas mengenai konsekuensi mengabaikannya data privacy. Yang paling pertama adalah sanksi hukum. Sanksi hukum ini berupa kerugian finansial atau denda finansial. Sebagai contoh, di Uni Eropa, jika perusahaan melanggar privasi data atau melanggar apa yang sudah ditetapkan di GDPR, maka terdapat denda finansial sebesar 10 juta euro atau 2% dari omset tahunan perusahaan dari tahun keuangan sebelumnya. Jika ini terdampak pada perusahaan besar seperti Meta, maka dendanya akan sangat besar, seperti nanti kita akan lihat di contoh di slide selanjutnya. Yang kedua, tentu saja dapat menghilangkan kepercayaan customer atau pelanggan. Ketika customer merasa data pribadi mereka disalahgunakan, maka bisa jadi terdapat penurunan loyalitas pelanggan dan akibatnya customer pergi, penjualan turun, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah kerusakan reputasi. Pelanggaran privasi data dapat menyebabkan kerusakan besar pada reputasi perusahaan. Ya, kerusakan tersebut bukan hanya jangka pendek, namun bisa saja merusak brand jangka panjang. Tentu saja membangun kembali reputasi yang sudah tercemar ini bisa jadi menjadi perjuangan yang tidak mudah ya bagi perusahaan. Sekarang mari kita lihat contoh studi kasus pertama tentang pelanggaran GDPR dari perusahaan yang cukup terkenal yaitu Meta atau dulu disebut Facebook. Aplikasi Instagram yang dimiliki oleh Meta melanggar hak privasi anak-anak. Secara khusus platform ini mengizinkan anak-anak berusia 13 sampai dengan 17 tahun untuk beralih ke akun bisnis yang membuat alamat email dan nomor telepon mereka dapat dilihat oleh publik. Yang memperburuk masalah ini adalah bahwa akun-akun ini secara default tidak disetel ke privat. Akibatnya dalam beberapa kasus, informasi data pribadi dapat dilihat oleh siapa saja sehingga menimbulkan risiko privasi yang sangat signifikan. Dampak dari pelanggaran ini seperti yang teman-teman lihat, Meta didenda 405 juta euro oleh Komisi Perlindungan Data Irlandia. Denda ini merupakan denda GDPR tertinggi yang dijatuhkan pada tahun 2022. Kasus Meta ini menggarisbawahi beberapa poin penting. Yang pertama adalah pentingnya privasi data terutama jika melibatkan kelompok rentan seperti anak-anak. Yang kedua, implikasi hukum dan keuangan yang sangat signifikan dari tidak mematuhi privasi data. Studi kasus yang kedua, kita beralih ke organisasi lain yang cukup terkenal di Austria. Organisasi ini bernama Rewe. Ya, Rewe adalah sebuah jaringan supermarket terkenal. Apa pelanggarannya? Pelanggaran ini melibatkan program loyalitas pelanggan Rewe di Austria yang dikenal sebagai Yo Bonus Club. Rewe ditemukan telah melanggar aturan GDPR dengan tidak memberitahu pelanggan dengan benar tentang bagaimana data mereka akan digunakan di luar cakupan program loyalitas. Data pribadi pelanggan digunakan tanpa persetujuan yang jelas dan terinformasi. Ini adalah sebuah prinsip yang sangat penting dalam GDPR. Otoritas Perlindungan Data Austria mendenda Rewe sebesar 8 juta euro pada tahun 2022. Denda yang cukup besar ini sekali lagi menggarisbawahi konsekuensi finansial yang signifikan dari tidak mematuhi peraturan privasi data. Sebetulnya masih banyak contoh-contoh lain dari pelanggaran privasi ini. Pada perusahaan Meta sendiri, di contoh studi kasus yang pertama, ada beberapa pelanggaran-pelanggaran lain. Namun tentu saja kita tidak akan beli semua, teman-teman nanti akan bisa melihat pada deskripsi dari modul ini. Dari dua studi kasus yang telah kita lihat tadi, maka kita bisa menyimpulkan aspek privacy sangat penting untuk diintegrasikan ke dalam software kita. Disinilah peran privacy by design di dalam pengembangan software. Apa itu sebetulnya privacy by design? Privacy by design adalah sebuah pendekatan di mana pertimbangan privasi diintegrasikan ke dalam setiap tahap proses pengembangan perangkat lunak, mulai dari konseptualisasi hingga produk akhir. Salah satu karakteristik yang menentukan dari privacy by design adalah pendekatan proaktif. Privacy by design tidak menunggu resiko privasi muncul di akhir, namun sifatnya lebih mengantisipasi dan mencegahnya agar tidak terjadi di masa depan. Selain itu, privacy by design mengusung konsep user-centric atau berpusat pada pengguna. Hal ini membuat pengguna berada di garis depan, memprioritaskan privasi mereka, dan memberi mereka kendali atas data pribadi mereka seperti yang telah kita lihat sebelumnya pada peraturan GDPR. Ini berarti bersikap transparan kepada pengguna tentang bagaimana data mereka digunakan, memastikan mereka dapat dengan mudah mengakses, mengubah, atau menghapus data mereka, dan memberi
kontrol kepada mereka tentang keputusan yang tepat untuk data mereka sendiri. Kita akan membahas lebih detail privacy by design di modul ketiga. Ini hanya sebagai pengantar saja, bahwasanya pentingnya mengintegrasikan aspek privasi ke dalam software development. Di modul yang selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang konsep-konsep kunci dari data privacy.